Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala shahra Ramadan shahra as-siyam wal qiyam lil mu'minin. Walhamdulillahi alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladhi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat Isya berjamaah yang kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan setelah tausiah singkat ini. Secara seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan, wabil khusus ibadah puasa kita pada hari ini, diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mendambakan dan mengharapkan yang namanya keamanan dan keselamatan. Kita berusaha bekerja setiap hari untuk mengamankan finansial kita. Kita berusaha membangun rumah yang megah, yang kokoh, dengan pagar yang kuat, yang tinggi, juga demi menjamin keamanan kita dan keselamatan secara fisik. Ada orang yang berusaha pagi, sore melatih fisiknya demi menjaga keamanannya dan juga demi menjaga kesehatannya dan seterusnya. Intinya adalah fitrah manusia ingin bahwa dalam kehidupannya ia mendapatkan ketenangan, keselamatan dan keamanan. Nah, kita orang yang beriman tentu mengharapkan agar keamanan dan keselamatan itu kita rasakan tidak hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi kita rasakan jauh lebih yang besar kita harapkan adalah kelak ketika kita hidup di darul akhirah. Nah, pertanyaannya adalah apa kuncinya? Dan siapakah orang yang mendapatkan jaminan, mendapatkan keamanan dan keselamatan dunia dan akhirat itu? Hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban dengan tegas. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika
alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ulaika lahumul aman, mereka itulah yang akan mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Hadirin berbahagia, ternyata kuncinya apa? Kuncinya adalah tauhid. Dan orang yang akan mendapatkan jaminan keselamatan itu adalah ahlul tauhid. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, benar di dalam akidahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di sini alladzina amanu, yakni mereka yang benar-benar beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, di mana mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ketika mendengarkan ayat ini, para sahabat itu kemudian khawatir semua. Sehingga kemudian mereka mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan selamat? Sementara tidak ada yang namanya di antara kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, bukan demikian yang dimaksudkan. Tidakkah kalian pernah mendengarkan bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada putra beliau? Inna syirka la zulmun azim. Nah, ternyata yang dimaksudkan dengan bizulmin di sini adalah asyirk. Ya, asyirk. Makanya at-tauhid didduhu asyirk. Tauhid itu lawannya adalah syirik. Nah, hal yang berbahagia, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang yang terbebas dari segala belenggu, terbebas dari hal-hal yang apa? Yang menghalanginya dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hal ini dipertegas lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz, di mana beliau bersabda, kuntu radban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ketika aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang seekor himar, yuqalu lahu Ufair, yang diberi nama dengan Ufair. Faqala ya Mu'adz, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi? Tahukah engkau hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Qultu, maka kemudian aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahu 'ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ketahuilah oleh engkau bahwa sungguhnya hak Allah terhadap hambanya adalah agar hambanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ia tidak akan mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ahlu tauhid. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah momen puasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat sekarang ini adalah momen kita bagaimana mengevaluasi dan memperbaiki tauhid kita, memperbaiki akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pesan ya dalam hadis-hadis tentang puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, mesti didahului oleh kalimat imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban,
dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah benar-benar kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena ikhlas, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Inilah tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan ibadah riya, pamer, sum'ah, ingin didengarkan oleh orang lain. Maka kalau ini niatan kita dalam beribadah, sungguh apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Dan itu akan merugikan kita sendiri di dunia wal akhirah, dan pada ujungnya tidak akan melahirkan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan lewat momentum bulan puasa ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mampu meningkatkan kualitas tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk ahlu tauhid yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan dunia dan terlebih lagi kelak di darul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.